يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, "Wa narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fuwa anhum wa yudkhilahumul jannata wa bi rahmatihi wa la na'manu 'alaihim wa la nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu 'alaihim wa la nuqannituhum." Di kalimat ini ada banyak sekali poin tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap tinjauan kebagaimanaan setelah wafatnya seorang yang beriman. Apakah boleh kita memastikan orang ini masuk surga? Apakah boleh kita mempersaksikan dia itu ahli surga? Apakah boleh kita beristighfar untuk orang yang telah wafat dari orang yang beriman? Maka disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, wa narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fu anhum. Kami berharap bagi orang-orang muhsinin dari orang-orang mukminin agar Allah mengampuni mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Nah, ini kalimat simpel sebenarnya, namun sebenarnya tiap kata dari kalimat ini mengandung maksud. Wa narju, kami mengharap dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Agar siapa? Agar orang-orang muhsinin minal mu'minin. Agar orang-orang muhsinin yang berbuat ihsan dari kalangan orang beriman. Kita tahu hadis Jibril ketika malaikat Jibril alaihissalam mewujudkan diri seperti manusia dan bertanya kepada Nabi SAW dengan beberapa pertanyaan. Yang paling pertama, apa itu Islam? Kemudian bertanya lagi, apa itu iman? Kemudian bertanya lagi, apa itu ihsan? Maka di sini difahami oleh para ulama bahwasanya ada maksud penstrataan atau penderajatan di pertanyaan-pertanyaan ini. Diawali dengan pertanyaan, apa itu Islam? Muslimun, orang-orang Islam. Apa itu iman? Maka lebih spesifik lagi, lebih khusus. Apa itu ihsan? Paling khusus. Dan derajat paling tinggi berarti ihsan. Kemudian di bawahnya iman. Dan paling umum yaitu Islam. Artinya orang muslim belum tentu betul-betul beriman. Tapi orang beriman sudah pasti dia masuk kategori muslim. Ibarat sebuah circle, ini Islam. Di tengah-tengah Islam, di dalam circle muslimin ini ada mukminun dengan keimanan mereka. Dan di dalam circle mukminun ada muhsinun, orang-orang ihsan. Nah, derajat ihsan ini lebih khusus, paling khusus, karena dia derajat yang menggabungkan keislaman secara zahir, menggabungkan keimanan secara batin. Dan kata Nabi SAW, orang muslim ihsan itu adalah
An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah 2 derajat di ihsan. Derajat pertama paling tinggi, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, derajat di bawahnya yaitu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah dan memang tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Apa maksud dari 2 derajat ini dalam ihsan? Derajat pertama yaitu ibadatur roja, ibadah karena mengharapkan Allah. Derajat berikutnya yang kedua, yang di bawahnya, yaitu ibadatul khauf, yaitu ibadah karena ia takut sama Allah. 2 hal yang beda jemaah. Saya kasih permisalan di perkantoran. Walillahil mathalul a'la. Kalau kita kerja karena kita mengharapkan gaji yang banyak dan bonus, semangatnya itu lebih besar dibandingkan kerja karena ya ada CCTV, dikontrol oleh kisi dan seterusnya, atau supervisor, atau dilihat oleh bos. Itu beda. Motivasi antum bekerja karena gaji gede dan bonus yang besar, tunjangannya banyak misalnya, pasti beda semangatnya dan kualitasnya dengan kerja ya bukan mengharapkan gaji gede atau apa, tetapi ya karena saya harus kerja, saya nggak boleh telat karena semua sudah terdata dan ketahuan kalau saya terlambat. Dan juga kalau saya lagi di kantor, di ruangan ada CCTV dan kelihatan saya kerja apa enggak. Kemudian apa yang saya ketik di laptop kantor itu juga itu akan diketahui, ya mau gak mau ya saya harus benar kerjanya gitu. Pasti kualitasnya beda. Orang yang datang sholat subuh ya berjamaah ke masjid karena mengharapkan pahala yang besar, motivasinya seperti itu, kualitas sholat subuhnya beda dengan orang kedua yang dia sholat subuh ya karena dia pikir kalau saya enggak sholat subuh saya bakal diazab nanti sama Allah. Jadi ibadah karena ada pengharapan kepada Allah dengan ibadah karena batas minimal yaitu karena takut hukuman Allah, maka ini beda. Yang mana yang lebih tinggi? Jelas yang lebih tinggi yang memang ada pengharapan kepada Allah, dia akan maksimal. Dia bukan hanya takut sama Allahnya dan azab Allah saja, tapi takut kehilangan pahala gitu loh. Gitu. Maka beda jemaah sekalian. Ya. Orang yang bekerja maksimal karena dia mencari gaji dan bonus dari pekerjaan ini, dia akan berusaha. Orang yang memproduksi memproduksi barang karena berharap laris, itu pasti memaksimalkan produksinya. Dia bukan cuman khawatir nggak punya duit saja, dia khawatir nggak untung gitu loh. Maka lebih tinggi lagi ini. Nah, orang-orang yang berbuat baik dari kalangan muhsinin, dari kalangan mukminin, muhsini kalangan mukminin. Sekarang kita lihat orang baik banyak, insya Allah banyak. Ya, orang baik banyak. Tapi kan orang baik itu kan motifnya beragam, Pak. Ya. Motifnya beragam. Ada orang baik karena saya ini ya pengen aja jadi orang baik, ada. Ada orang baik ya karena ya saya kan orang Islam, punya iman, saya ya baiklah gitu. Ada orang baik karena dia ngerasa dilihat oleh Allah, kalau saya enggak baik takut kena azab. Ada orang baik karena mencari ridho dan pahala dari Allah. Coba dari derajat ini beda loh. Orang baik itu ada beberapa macam. Ada baik karena tradisi atau tabiat asli, ya. Ada orang baik karena tradisi atau tabiat asli, bukan karena agama, bukan karena apa-apa. Ada orang baik karena identitas, yaitu saya kan Muslim, ya baiklah, gitu. Masa nggak baik, gitu. Ada orang baik karena takut sama Allah, kalau saya nggak baik, saya diazab nanti. Ada orang baik karena dia mengharapkan apa yang pada Allah dengan kebaikannya. Itu semua beda.
Saya ulangi di sini dari awal, dari step paling awal. Ini kalau orang jahat nggak usah diomongin. Ya. Orang baik karena tradisi atau karena ya tabiat. Ini tradisi dan karena tabiat. Kalau ini yang paling dasar, yang paling nomor 4, ya paling bawah. Ada nomor 5 juga bisa. Orang baik karena ada maunya dunia. Nah ini nggak masuk. Ini nggak masuk. Karena orang baik karena ada maunya dunia itu ketika melihat kayak nggak bakal dapat saya dunia, ini dia udah nggak baik lagi dah. Tapi yang keempat nih yang paling dasar, yang paling bagus, mending lah daripada yang kelima. Dia baik karena tradisi lokalnya kayak gini gitu loh. Dia kepengen baik melakukan kebaikan karena kebiasaan tradisinya kayak gini. Kayak misalnya kalau biasanya tradisinya itu antar tetangga, misal suka ngirim makanan, ya ini tradisi aja, ya. Nggak ada niatan pahala, nggak ada apa, nggak ada karena identitas Islam, nggak, karena emang daerah ini ya kayak gini aja baik. Kayak sebagian dari kampung di Jawa Tengah atau sekitarnya itu ada, nggak tahu apa istilahnya ya, tapi kalau ada orang atau warga kampung pengen buat rumah, itu warga lainnya bakal bahu-membahu membantu. Nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Bahkan cuman dikasih kopi, rokok sama kue-kue dan makan siang aja itu udah cukup. Maka mereka bersama-sama membangun rumah gitu loh. Ini baik, bagus, Masya Allah. Tapi rata-rata bukan karena mengharap ridha Allah, bukan karena takut sama Allah, bukan karena identitas keislaman, tapi karena ya ini kearifan lokal kita. Nah, kebaikan seperti ini ketika suatu saat diuji dengan suatu fitnah di desa, di kampung atau apa, itu kebaikan itu akan hilang. Makanya yang seperti ini sekarang mulai hilang, walaupun di desa yang sama mulai hilang ketika terjadi pancaroba, panceklik, kesulitan hidup dan orang semua butuh uang. Akhirnya kebaikan itu mulai pudar karena masing-masing sibuk dengan pencahariannya. Akhirnya nggak ada lagi yang seperti itu. Makanya tradisi seperti ini udah mulai punah di beberapa desa. Padahal kebaikan loh, kok nggak dilestarikan gitu kan? Nah, seperti itu. Atau kebaikan karena tabiat, ihsan karena tabiat. Ini juga kalau cuman karena tabiat atau polesan masa kecil, didikan orang tua saja, bukan karena identitas Islam, bukan karena Allah, maka ini juga akan ada waktunya nanti hilang kebaikan tersebut. Ketika apa? Ketika terjadi fitnah. Ketika merasa dirugikan, maka akan hilang kebaikan itu. Ya. Jadi kebaikan tabiat seseorang, ya kebaikan yang ada di tabiat seseorang baik karena pendidikan atau memang karakter asalnya, itu enggak selamanya, ikhwan, enggak selamanya. Walaupun baik tapi enggak selamanya. Karena belum teruji dengan keimanan. Baik. Kemudian yang ketiga, ihsan berbuat baik karena identitas. Karena saya itu orang muslim, masa saya enggak baik gitu kan. Ini bagus. Ini bagus. Tetapi Anda tidak mencari pahala dari Allah hanya sebagai ya kan gua muslim gitu. Kayak gini, antum orang Indonesia melihat orang-orang saudara kita Palestina itu dibantai dan seterusnya. Antum, saya kan orang muslim, saya harus bantu orang itu misalnya. Oke, bagus. Taib. Tetapi kalau Anda tidak mencari ridha Allah di bantuan Anda ke orang atau support Anda ke orang Palestina, maka ini sebenarnya belum termasuk ibadah. Hanya sebagai saya pengen baik karena identitas saya sama kayak dia. Gitu. Ya. Nanti suatu saat akan terjadi pergeseran atau kesalahan. Ya. Kita bukan berbuat baik karena kita Islam saja, ikhwan. Harusnya pindah nanti ke yang dua atau yang pertama. Yang kedua yaitu berbuat baik karena takut sama Allah. Kalau saya enggak berbuat baik, Allah Ta'ala akan hukum saya. Ya, misalnya gitu. Ini bagus, ini masuk ke derajat ihsan level 2. Tapi level 2 ini di bawah level pertama, bukan di atasnya. Ihsan level nomor 2, yaitu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, Allah Ta'ala yang melihatmu. Yaitu kalau saya enggak baik, takutnya saya akan apa? Dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Ya gitu. Ya. Seperti ada orang fakir miskin, benar-benar dia miskin, dia minta bantuan antum dan antum punya dana lebih.
dan mampu membantunya dan gampang, kemudian dia minta dan antum mau ngasih karena kalau saya nggak ngasih nanti gimana kalau Allah Ta'ala balikin ujian ini kepada saya yang jadi fakir nanti. Ada rasa takut Allah bakal ngebalikin gitu loh. Maka ini bagus, tapi masih level kedua. Ini namanya muhsin juga, orang muhsin, bagus. Tapi ada yang level pertama, nah yang sepertinya beda. Dia itu berbuat baik bukan sekedar karena takut sama Allah saja, tapi karena ada maunya sama Allah. Yaitu dia pengen mengharapkan ridha Allah, dia mengharapkan diampuni dosanya, dia mengharapkan surga Allah, dia mengharapkan keselamatan di dunia dan akhirat. Kayak orang bersedekah kemudian niatan, ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah ini saya bisa selamat di akhirat nanti. Ini derajat paling tinggi. Berarti ini ibadatul roja, yaitu ibadah karena ada pengharapan. Orang kalau beramal karena ada pengharapan kebaikan itu lebih berkualitas dibandingkan orang beramal karena takut aja gitu. Karena takut aja. Sekarang santri atau siswa yang masuk ke kelas ya dan gurunya killer dan absen nggak bisa dimodif ya. Kalau misalnya nggak masuk goib di absen kemudian SX ya, coret X. Kemudian itu akan saya pengaruhkan dalam nilai kata gurunya. Yang sering bolos maka akan berpengaruh pada nilai. Kemudian siswa-siswa yang duduk depan dengan yang duduk belakang beda karakter. Yang duduk depan itu datang karena pengen cari ilmu, sedangkan yang belakang datang karena takut digoibin di absennya, takut nilainya direndahkan, gitu loh. Maka mana kualitas yang lebih besar? Sama-sama masuk kelas, sama-sama bagus masuk kelas, tapi yang depan karena dia belajar ada pengharapan untuk pinter, maka ini lebih berkualitas dibandingkan yang datang ke kelas, masuk kelas karena apa? Karena nggak enakan nanti kalau misalnya saya nggak masuk kelas, ponten saya merah dong, gitu. Nah beda, ya. Begitu jemaah sekalian. Nah kita mohonkan untuk orang-orang yang muhsinin dari kalangan orang-orang mukminin agar Allah Ta'ala memaafkan mereka dan memasukkan mereka ke surga dengan rahmatnya. Manusia, hamba Allah yang beriman, masuk surga itu ada sebab, tapi sebab paling awal adalah rahmat Allah, bukan amalan dia. Sebab paling awal manusia masuk surga rahmat Allah, bukan amalan dia. Maka enggak boleh kita ujub dengan amalan kita, enggak boleh kita bangga dengan ilmu kita, karena secara zat itu bukan yang memasukkan kita ke surga. Memang amalan iman dan amalan itu menjadi faktor dan sebab untuk masuk surga, betul ya. Tetapi itu tidak akan berarti kalau Allah tidak menerimanya dengan rahmatnya. Ada sebuah hadis dhaif, tapi ini hadis dhaif, sekali lagi hadis dhaif, dan maknanya bisa memberikan pendekatan ke benak kita. Dan di sini ada seorang dari kalangan Bani Israel. Seorang dari kalangan Bani Israel, dia rajin beribadah selama 50 tahun. 50 tahun rajin ibadah, subhanallah. Nah kemudian dia pun dimatikan, wafat. Dan setelah wafat di akhirat kemudian dibangkitkan. Saat dibangkitkan kemudian dihisab, dilihat amalannya ya. Akhirnya Allah katakan kepadanya, adkhilu abdi hadza al-jannata birahmati. Wahai para malaikat, masukkan hambaku ini ke surga karena dengan sebab apa? Dengan sebab rahmatku, kasih sayangku. Maka hamba yang udah 50 tahun ibadah di dunia ini bilang, ya Allah, saya ini udah beramal 50 tahun ibadah, maka masukkanlah saya ke surga karena amalan 50 tahun saya. Gitu kata hamba ini. Seperti ada menggugat kalimat Allah gitu loh. Kan Allah bilang, masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku, kata Allah Azza wa Jalla. Kata hamba ini, ya Allah, saya pengennya masukkan saya ke surga karena amalan saya, karena saya udah beramal 50 tahun
ya panjang itu. Maka kemudian karena hamba ini ngomong begitu, akhirnya Allah Ta'ala suruh para malaikat periksa berapa banyak amalan dia dan bandingkan dengan nikmat yang telah aku berikan kepada hamba ini. Maka kemudian ditimbang amalan dia 50 tahun ibadah itu diperlihatkan, dan kemudian semua nikmat Allah yang untuk dia ketika dia hidup di dunia diperlihatkan, ditimbang, kemudian ternyata enggak sedikit pun, kecil sekali amalan 50 tahun itu dibandingkan dengan nikmat Allah Ta'ala sejak dia masih janin sampai dia wafat. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita dan hidayah yang Allah berikan kepada kita itu lebih besar daripada rasa syukur dan amalan kita selama ini. Kalau misalnya amalan kita itu ya ditimbang ya sebanyak apapun itu, kemudian dengan sebab amalan inilah kita masuk surga atau neraka, dan kemudian dikomparasikan dengan segala nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka mungkin kufur nikmat kita lebih banyak daripada syukur nikmat kita. Yang dikhawatirkan justru jarang yang masuk surga walaupun amalnya banyak. Kenapa? Karena amalan yang banyak ini enggak sebanding, sedikit sekali dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan dan belum kita syukuri, gitu loh. Makanya yang paling pertama adalah rahmat Allah. Seseorang bisa masuk surga karena rahmat dan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita memohon, kita mengharap orang-orang baik dari kalangan mukminin agar Allah memaafkan mereka dan memasukkan mereka ke surga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Wala na'manu alaihim, tapi kami tidak bisa menjamin mereka, gitu loh. Kita itu enggak boleh menjamin siapapun dari kita, saya jamin kamu masuk surga, enggak boleh. Bahkan untuk masa depan dan nasib yang gaib di masa depan, enggak boleh kita menjamin seseorang. Enggak boleh. Misalnya kita ketika sekolah, kita punya teman, ya kita punya teman, dia orang baik, masya Allah baik gitulah, masih murah senyum, rajin salam gitu kan. Sampai mungkin di antara kita bilang, ente ini masya Allah baik banget, kayaknya ente kalau udah tua nanti atau udah berusia cukup untuk menikah, kayaknya istri ente cantik deh, ente dapat istri cantik nanti. Dengan sebab prediksi kita itu dengan sebab apa? Karena ramahnya dia, baiknya dia. Kita kan cuma prediksi, nggak mungkin kita bisa menjamin, memastikan. Kalau kita jamin, anak jamin ente bakal dapat istri cantik, belum tentu. Ternyata pertama di usia menikah misalnya usia 25 misalnya, pertama belum tentu dia masih hidup di usia 25 itu. Itu pertama dulu. Kita nggak bisa jamin kan. Kemudian yang kedua, ini yang parah juga sih. Ini yang parah. Belum tentu dia normal. Zaman sekarang banyak yang nggak normal gitu kan. Itu kedua. Kita nggak tahu. Nauzubillah min dzalik ya. Ada banyak pria ganteng, setelah ditelusuri ternyata suka sama yang ganteng juga. Lah kalau kita bilang yang seperti ini aduh. Ya, kemudian yang ketiga, kalaupun dia normal, alhamdulillah, belum tentu selera dia sesuai sama selera antum yang antum bilang cantik, belum tentu. Keempat dan seterusnya, masih banyak kemungkinan. Itu hanya soal dunia, ya. Hanya soal dunia. Kita punya teman sekolah, dia ketika sekolah itu sering dagang. Terus kita bilang, nanti kalau udah gede ini bakal jadi orang kaya nih. Pertama, belum tentu dia nanti gede, bisa aja mati duluan, itu kan. Kedua, belum tentu dia memang bisa manage keuangan, dan masih banyak kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Walaupun probabilitas itu ada, tetapi kan kita nggak bisa memastikan. Itu baru di dunia loh, yang masih deket gitu loh. Kalau akhirat lebih, udah gaib, masih jauh. Hak Allah pula yang menentukan. Ya kita nggak boleh mendahului Allah, nggak boleh menjamin baik tentang surganya atau tentang barzakhnya. Makanya sikap Muslim itu harus benar tuh tentang barzakh, alam kuburnya seseorang. Kadang-kadang Allah uji masyarakat atau keluarga dengan tampilan-tampilan kubur, ya, atau dengan mimpi-mimpi, atau dengan penampakan-penampakan, atau hal-hal lainnya. Itu kadang-kadang diuji. Misal, saya kasih misal.
ada seorang dikubur gitu kan. Nah kemudian kadang-kadang ya itu mayitnya, pocongnya mau dimasukin ke liang, ke kubur itu nggak pas. Padahal tadi diukur tuh sama penggali kubur, dia diukur, nggak pas. Akhirnya dipanjangin lagi kan, berapa senti gitu, mungkin 10 senti gitu, diukur lagi, dipanjangin. Nah, ketika dimasukin lagi, ternyata mentok juga, nggak pas juga, lagi dipanjangin, nggak pas, nggak pernah pas. Itu hal yang ajaib dan itu terjadi di beberapa tempat ya. Cerita-cerita seperti itu berseliweran juga dan itu bisa terjadi memang. Nah, akhirnya mayit itu pun yaitu akhirnya dia pun tidak lurus gitu ya, agak dimiringin atau kakinya agak ditekukin sedikit supaya bisa pas di kuburnya. Orang-orang yang melihat itu kan pasti ada perasaan baru. Wah, ini akhirnya mulai bertanya, ini selama hidupnya ngapain sih ini orang? Ternyata ada riwayat dia itu pemabok lah, pencuri dan terbuka aibnya kemudian kan. Nah, sekarang pertanyaan kita ini, apakah boleh kita memastikan bahwasanya setelah itu dia akan diazab di kuburnya? Boleh enggak jemaah? Enggak boleh, wallah enggak boleh. Khalas, tawakuf, diam. Kemudian ternyata ada masalah, dia di kain kafannya itu ternyata cincin emasnya itu belum dibuka misalnya ya, atau ada apa gitu untuk digali kembali, maka digali kembalilah beberapa hari kemudian dan didapati mayatnya sudah gosong misal. Gimana sikap kita wahai muslim ahlus sunnah untuk hal ini? Apakah kemudian kita bilang, tuh lihat tuh kena azab kubur tuh ya, gosong ya, hitam langsung, padahal baru berapa hari atau bahkan belum sehari mungkin. Maka mauqif kita adalah, kalau emang ini orang ini jahat track record hidupnya, maka kita tawakuf. Kalau kita masih kenal dia ada kebaikan, keislaman, maka kita doakan semoga Allah mengampuni dia. Tapi jaga lisan, jangan mendahului takdir Allah dan jangan mereka-reka atau memprediksi yang gaib, walaupun qarinah atau indikasinya ada. Tapi yang paling selamat adalah antum tidak mengatakan, oh dia sedang diazab kubur. Jangan. Terus kemudian antum report, antum lapor ke majalah Hidayah, tuh azab wah jangan. Itu nanti kalau udah sampai majalah udah beda ceritanya. Ya, begitu. Akibat jomblo bumi tidak menelannya, akibat jomblo dan seterusnya. Itu kan kadang-kadang di karang-karang itu. Maka enggak boleh. Enggak boleh, apalagi disebutkan namanya, daerahnya, itu enggak boleh, haram. Kehormatannya selama dia masih muslim. Jadi kita tidak boleh menjamin mereka soal surganya, barzakhnya bahkan. Kemudian kisah-kisah gentayangan itu juga enggak boleh dijadikan sebagai dalih atau dalil bahwasanya fulan tidak tenang di alamnya. Enggak boleh. Yang gentayangan itu jin korin. Ya, itu yang gentayangan. Itu setan. Enggak ada ruh gentayangan, ruh dan manusia yang gentayangan, enggak ada. Dia sibuk di alamnya. Yang sekarang yang gabut itu jin korinnya. Makanya karena gabut gentayangan dia, majikannya sudah mati, dia ditinggal, nggak ada kerjaan, goda manusia, gentayangan akhirnya. Kalau antum ngelihat yang sudah wafat kemudian kelihatan tampak lagi, antum bilang, jin gabut, antum ngapain? Taqillah, ngapain antum? Nggak ada kerjaan dah. Ibadah sana. Nanti akan dihisab kamu kalau misalnya di akhirat, kalau misalnya kamu gangguin orang, bikin mindset dan akidah rakyat itu rusak. Itu kadang kan terjadi kayak gitu, khurafat yang terjadi. Kemudian terlihat di makamnya asap. Ya. Asap dari mana coba itu? Itu kan menjadi ujian bagi sebagian orang itu, bagi masyarakat. Kelihatan di kuburnya ada asap keluar. Ya, asap mana itu coba? Orang jadi pada takut. Akhir khurafat, akhir tersebar, aib-aibnya kemudian terbongkar. Ya, kuburannya berasap, hati-hati. Kemudian juga konon ada yang mengatakan, wah dia terdengar suara tolong dari kuburnya. Itu juga enggak boleh kita jadikan sebagai bukti bahwa dia sedang diazab. Enggak boleh. Karena sekali lagi, hadis Nabi SAW menyatakan tentang azab kubur itu tidak didengar oleh manusia dan jin. Jin aja enggak dengar. Nah sekarang kok ada tulisan tolong
tulisan ada suara tolong gitu. Ya, itu juga bukan menjadi bukti. Kita nggak boleh memberikan itu. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, gimana kalau itu terdengar benar kedengaran dan saksinya banyak, yang dengar banyak? Iya, boleh jadi itu benar ada yang bilang kayak gitu di kuburnya gitu. Tapi itu dari siapa? Bisa aja dari jin, kita nggak tahu. Sehingga orang tuh merasa takut lewat situ. Ya, dan seterusnya. Atau terjadi ghibah. Itu senang itu setan itu. Terjadi ghibah setelahnya, itu kuburannya fulan, tolong gitu, kayaknya lagi diazab. Apa sih? Dulunya ngapain sih? Oh, dulunya gini. Akhirnya terjadi ghibah setelah wafatnya, padahal kehormatan seorang muslim setelah wafatnya harus dijaga. Ya, akhirnya dulu dia begini dulu, akhirnya tersebar di masyarakat, ya. Masuk majalah Hidayah, azab lagi gitu kan. Nah, itu jadi ghibah, jadi enggak boleh. Setan senang itu kayak gitu. Ya, gara-gara dia makan riba tuh jadinya gini-gini. Emang dikira orang habis itu enggak pinjol, tetap aja pada pinjol. Itu kan cuma jadi bahan cerita doang, enggak jadi bahan ibrah yang menghasilkan amal. Enggak. Ya, itu di antaranya, ya. Supaya orang memastikan yang gaib gitu loh. Nggak boleh seperti itu, ya. Begitu pula dengan harumnya, ya kita berharap harumnya dia menunjukkan dia syahid misalnya, kita berharap dia syahid. Tapi nggak boleh kita katakan dia adalah orang syahid, jangan. Antum nggak tahu beneran. Lebih baik tawakuf dalam masalah ini. Tapi doakan yang terbaik aja, gitu aja. Nggak boleh memastikan, jangan memastikan. Apalagi memastikan surga atau nerakanya. Wallahi, pengadilan dunia aja, kalau antum pernah merasakan pengadilan dunia, Pak, baik perdata atau pidana, itu 50-50, semuanya serba 50-50. Yang jelas salah bagi antum, belum tentu itu akan jadi kasus yang besar di pengadilan atau disalahin di pengadilan, belum tentu. Karena hakim manusiawi. Ya, antum nggak bisa yakin antum menang, nggak boleh, nggak bisa yakin antum misal mengkasuskan orang atau antum dikasuskan, antum nggak bisa yakin antum menang sebelum ketuk palu. Antum kalau dalam bahasa pengadilan atau pengacara itu panjang kali lebar. Kasus cuman nilep ayam tapi panjang kali lebar, ya kan? Dipanjangkan, dilebarkan oleh pengacara. Gitu, lebar kasus merembet kemana-mana. Sehingga rumit, kompleks. Yang kemudian hakim pada finally setelah berapa bulan ya akhirnya memutuskan yang salah adalah fulan, padahal fulan enggak bersalah misalnya. Itu pengadilan dunia aja antum enggak bisa memastikan loh. Ya. Kalau antum misalnya bayar kemudian ke pengacara dengan antum harus berjuang dahsyat untuk anda misalnya, bisa jadi pihak lawan juga membayar serupa. Akhirnya keputusan finalnya kok gini, nggak sesuai dengan harapan kita. Itu padahal kasus pribadi. Sekarang bagaimana tentang nasib orang di akhirat, lebih kompleks lagi. Kita nggak tahu. Boleh jadi kita ketika hidup di dunia ngelihat fulan kok hidupnya kok istiqomah aja, nggak ada kasus, nggak ada apa, jalan aja tuh. Ternyata di akhirat ribet urusannya. Karena mungkin ibadah taat tapi suka ngomongin orang. Mungkin dia kelihatan taat tapi ternyata dia korupsi dana masjid misalnya. Mungkin dia kelihatan taat tapi ternyata dia melakukan hal-hal yang antum gak pernah kepikiran dia kayak gitu. Lihat, kita gak tahu manusia. Makanya ketika seorang muslim mati, kita boleh menyaksikan bahwa dia itu khair, dia itu baik. Iya, kita saksikan dia itu baik selama hidupnya. Tapi persaksian itu hanya persaksian zahir yang tampak di kita. Adapun nanti di akhirat semua hal, ya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan betul-betul kalian akan diberikan lembaran-lembaran amal kalian dan tidak ada yang tersembunyi ketika itu. Semua tampak, semua kelihatan. La haula wala quwwata illa billah. Maka boleh jadi orang yang kelihatan istiqamah di dunia, kelihatan Masya Allah, tapi ternyata di akhirat keluar lembaran-lembaran buruknya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dari semua ini. Nauzubillah min dzalik. Maka kita la nashhadu lahum bil jannah.
Kita nggak bisa mempersaksikan manusia atau hamba Allah dengan surga, yaitu saya bersaksi dia penghuni surga. Ya, kita nggak bisa memastikan itu, mempersaksikan itu. Kecuali kalau misalnya ada dalil khusus tentang orang ini. Sahabat-sahabat Nabi yang Nabi SAW sebutkan penghuni surga, itu baru boleh kita bilang Abu Bakar penghuni surga, Umar penghuni surga, Utsman penghuni surga, Ali penghuni surga, dan seterusnya. Uqasyah penghuni surga dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tapi apakah semua sahabat mendapatkan stempel penghuni surga? Enggak semuanya, bahkan minoritas saja yang dipastikan. Maka sisanya dari sahabat yang tidak distempelkan penghuni surga, maka kita serahkan kepada Allah Ta'ala dan kita harapkan semoga mereka adalah ahlul jannah. Semoga. Itu yang sahabat Nabi loh, yang derajatnya kelas pertama. Gimana dengan derajatnya kelas 1050 ya? Yaitu kita yang jauh banget ini. Maka lebih apa? Lebih tidak bisa kita jamin untuk surganya. Wa nastaghfiru limusiihim, dan kita memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berbuat buruk di kalangan mukminin. Al-musi yaitu orang yang berbuat buruk. Kita mintakan ampun untuk mereka, ya, baik secara global maupun secara personal. Ya, kalau orang sudah wafat Muslim, udahlah maafkan, ya udah maafkan. Kalau memang dia ada kezaliman terhadap harta kita, kita boleh nagih ke ahli warisnya. Kita boleh nagih ke ahli warisnya. Kalau misalnya dia pernah ngambil harta kita atau punya minjem sama kita, ya, maka kita boleh nagih ke ahli warisnya. Masalahnya sekarang ada kasus, ya, mungkin antum juga pernah melihat selebaran di media sosial, ada orang merasa dizalimi, ya. Dia ketika hidup, ini fulan yang telah wafat itu ngutang sama dia, utang yang besar. Tapi enggak ngomong-ngomong dan enggak ngomong ke keluarganya dan enggak mau bayar, dalam enggak mau bayar. Maka setelah wafatnya itu dia pun datang ke para keluarga ahli warisnya. Pas dia katakan itu bahwasannya fulan almarhum itu ngutang sama saya udah lama, sekian juta, sekian puluh juta. Tiba-tiba diomelin sama keluarga besarnya dan sampai dia itu dipukulin sama keluarganya. Dipukulin, akhirnya dia kemudian pergi dan dia enggak ridho, sampai dia di media sosial bilang, wallahi saya tidak ridho dan mudah-mudahan berat itu urusan di akhirat, saya akan tunggu dia di akhirat. Nah, ini ngeri loh, coba. Ngeri seperti ini. Namanya hutang, apalagi berbuat zalim dan kemudian enggak mau bayar. Itu kalaupun dia tuh yang mati itu mati syahid, ya, mati syahid dan diterima syahidnya oleh Allah, misalnya mati syahid melawan Yahudi misalnya, mati syahid diterima syahidnya oleh Allah Azza wa Jalla, itu nanti belum bisa masuk surga, dipending masuk surganya gara-gara apa? Hutang yang belum dibayar. Dan ahli waris ini harus bayar sebenarnya. Kalau pengen mayit ini nanti selamat di akhirat, harus bayar itu. Harus bayar hutangnya dia. Masalahnya sekarang kan Masya Allah orang ketika enggak bertakwa, terus butuh ekonomi, kemaruk pula, itu boro-boro mau bayarin hutang mayit. Padahal pembagian waris itu tidak boleh dilakukan atau dihitung, enggak boleh, bahkan sebelum apa? Mim ba'di wasiyati yusa biha audain. Yaitu sebelum wasiat ditunaikan dan juga hutang dilunaskan, baru boleh pembagian harta waris. Ya. Nah, masalahnya kalau kita beristighfar nih, ya Allah ampunilah fulan, ternyata fulan ini punya hutang, walaupun diampuni kemudian dosa-dosa lainnya, hutangnya tuh masih tetap. Hati-hati dengan hutang jemaah sekalian, ya. Harus ada yang tahu. Makanya kalau misalnya tadayantum bidainin ila ajal musamma faktubuh. Kalau misalnya mengutang, kalau bisa tulis, beritahu orang, ada saksi, ya. Kalau bisa ada apa namanya yang lembaran yang pakai materai itu apa sih? Surat pernyataan hutang, terus ada materai, dua pihak ada gitu. Supaya nanti apalagi hutang-hutang besar ya, kalau hutang cuma 5.000 itu jangan pakai itu karena materainya lebih mahal daripada hutangnya ya. Jadi ini yang jutaan, puluhan juta, ratusan juta itu adakan seperti itu. Hati-hati. Karena kalau misalnya tidak ada seperti itu atau tidak ada saksi, nanti ketika ternyata kita mati, wafat,
ditagih sama orangnya, keluarga kita nggak tahu apa-apa, mana buktinya gitu kan, kata keluarga, nggak dibayar sama keluarga kita. Kalau nggak dibayar sama keluarga kita, pending masuk surga. Itu pun kalau masuk surga ya, pending. Itu pun kalau masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu jemaah sekalian. Hutang, investasi, ya, akad-akad yang itu membutuhkan saksi dan membutuhkan surat gitu loh. Investasi pun kalau misalnya ada orang investasi sama antum 200 juta misalnya, antum mau usaha bisnis 200 juta investasi sama antum, ya minimal ada yang menyaksikan atau bukti investasi ini ada yang tahu, istri antum lah atau siapa, ya bukti chat atau bukti keterangan dan seterusnya, atau pakai surat yang memformalisasikan bukti transaksi itu atau investasi itu. Karena nanti ketika nih usaha antum jalan, kalau keluarga enggak ada yang tahu itu investasi atau enggak tahu siapa pemilik dana investasi, maka bisnis itu akan diteruskan oleh keluarga antum tanpa mereka tahu, dikira ini bisnis warisan. Padahal ini bisnis, uangnya adalah uang investor, antum cuma pengelola, maka barang dagangan dan semua ini milik siapa? Milik investor, bukan milik antum. Kalau keluarga kemudian menganggap ini adalah bisnis warisan, itu berabe. Mereka berarti sekarang sedang memanage bisnis yang haram untuk mereka. Ini fikih ini banyak yang gak difahami loh jemaah sekalian. Sehingga nanti terjadi bentrok antara pemilik modal yaitu investor dengan keluarga si pengelola yang telah meninggal. Akhirnya datang tuh investor, mungkin sama pengacaranya, ini adalah ini saya gitu. Loh, mana buktinya? Kami nggak tahu. Akhirnya terjadi pertengkaran, ya begitu. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, walaupun orang-orang mengistighfarkan antum, tapi kalau antum hutang nggak dibayar, korupsi nggak dibalikin, nilep nggak dikembalikin, itu nanti ya tetap aja akan berat di akhirat. Ya, wa nakhafu alaihim, dan kita mengkhawatirkan mereka, yaitu mengkhawatirkan orang-orang yang banyak berbuat jahat dari kalangan muslimin. Ini orang ini walaupun muslim banyak jahatnya, kita tetap khawatir dapat azab kubur, khawatir dapat azab jahannam. Kita tetap khawatir atas mereka, wala nuqannituhum, tapi kita tidak boleh memutuskan harapan ampunan bagi mereka. Artinya sejelek-jelek apapun dia muslim, selama masih muslim, walaupun kita khawatir bisa kena azab, tapi kita nggak boleh merasa dia pasti tertutup harapan untuk mereka. Nggak, bisa jadi Allah Ta'ala ampuni, terserah Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil Islam. Rasa aman dari azab neraka dan putus asa dari rahmat Allah, keduanya dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yaitu orang yang merasa meremehkan azab, ya, meremehkan azab, ya itu bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Kalau tidak salah belakangan ini ada konser band indie, yang mana konser ini dari band ini ya, itu menawarkan lirik atau tema satanisme, ya, yang mana di antara liriknya itu doa supaya masuk neraka. Auzubillah min dzalik. Kemudian juga dihadirkan semacam patung atau gambar, ya saya lupa gambar apa, tetapi itu gambar yang sangat mencerminkan Baphomet. Ya, kalau antum tahu Baphomet ya, sesembahan orang-orang satanis zaman sekarang, Baphomet namanya. Ya, Baphomet gitu tuh. Bukan Mbah Pomet, bukan, Baphomet. Yang mana itu dengan siul kayak gini ya. Biasanya bentuknya kambing. Kepalanya kambing dengan tanduk, kemudian kayak gini sedang duduk. Nah, itu di Indonesia itu. Tapi bukan kambing bentuknya. Mungkin kalau kambing terlalu sangat jelas ya kalau di satanisme ya. Tapi ini bentuknya apa ya? Saya lupa, manusia atau apa. Tapi dengan simbol seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini pun kalau mereka bercanda dengan membuat lirik untuk aku doakan semoga kita masuk neraka, bercanda, itu juga tetap bisa mengeluarkan pecanda ini dari Islam, mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena meremehkan azab neraka, merasa aman, meremehkan azab neraka ini sebenarnya menghinakan Allah Azza wa Jalla, merendahkan ancaman Allah, sehingga meremehkan Allah.
maka bisa murtad dengan sebab hal itu, ya. Kemudian wal iyas, dan putus asa dari rahmat Allah itu juga bahaya. Putus asa dari rahmat Allah yaitu seolah-olah dia enggak percaya sama Allah. Allah tuh enggak bisa melakukan ini, enggak bisa. Putus asa dia. Maka ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yang mana agama Islam itu adalah jalan kebenaran. Wasabilul haqqi bainahuma li ahli qiblah. Jalan kebenaran adalah di antara keduanya bagi ahli qiblah. Tapi di sini orang muslim yang benar adalah orang yang punya rasa takut akan azab Allah dan juga punya harapan akan rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu orang muslim yang benar. Adapun kalau dia terlalu nyaman dan merasa aman dari neraka sampai meremehkan neraka, maka yang seperti ini keluar dari Islam. Dan orang yang juga ya terlalu khawatir sehingga dia putus asa, enggak percaya lagi sama Allah, maka ini juga bisa apa? Bisa kufur. Memang sih ada kasus bunuh diri misalnya. Nauzubillah min dzalik. Yang mana orang ini masih muslim. Iya benar, masih muslim. Dia cuma putus asa atau gimana ya, ada kasus dia enggak kuat ya. Perasaannya enggak kuat ya. Tapi dia masih percaya Allah Ta'ala ya Maha Kuasa, cuman dia enggak ke bab itu karena mungkin jarang ngaji atau mungkin malas berpikir mungkin ya. Akhirnya kemudian dia memilih jalan menghabiskan nyawanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana yang terjadi belakangan ini juga ada perempuan ya yang mana di suatu daerah ya, di daerah Sumatera, yang mana punya tradisi di daerah itu bahwasanya perempuanlah yang memberikan kepada laki-laki baik mahar dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk walimah dan semisalnya. Ini perempuan, dan itu mungkin tahu maksud anak ya. Namun kemudian calon laki-lakinya itu meminta 1,5 M untuk semua hal itu. Akhirnya stres, frustrasi, katanya begitu, wallahu alam, masih diusut ya oleh polisi. Akhirnya bundir. Ya, nauzubillah min dzalik. Orang yang bunuh diri itu pasti karena putus asa. Dia kurang harapannya ke Allah. Memang enggak semua yang putus asa kafir, enggak semuanya. Contohnya orang-orang ini ketika wafat mungkin dia masih Islam, dia hanya putus asa aja atau berpikir pendek gitu kan, mati kemudian dalam keadaan konyol, dan di akhirat nanti dia akan dibangkitkan sesuai dengan cara matinya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga orang tahu cara matinya dia. Nauzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana pelaku riba, ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, maka dia akan berjalan seperti kesurupan. Orang tahu, oh ini makan riba dulu. Begitu juga dengan orang yang misalnya dulu ketika dia hidup itu suka niyahah, yaitu meratapi orang yang sudah mati. Ini di akhirat nanti di padang mahsyar akan dibangkitkan dengan keadaan berpakaian dengan pakaian ter yang seperti panas ya, pakaian panas ter dari ter, yaitu yang buat aspal. Ketahuan, oh ini dulu waktu di dunia itu suka nangis niyahah, nangis besar karena matinya orang yang tercinta. Ya begitu juga dengan orang yang seperti ini, yang bunuh diri, maka dia akan dihidupkan, dibangkitkan sesuai dengan bagaimana matinya dia. Kalau misalnya matinya dia menegak racun, dia dibangkitkan dalam keadaan sedang menegak racun. Atau dia mati dalam keadaan digantung diri, juga na'udzubillah min dzalik, akan dibangkitkan sehingga semua orang tuh tahu, oh ini dulu yang mati bunuh diri nih. Tapi orang-orang ketika itu mereka juga punya urusan masing-masing, enggak sempat gibahin orang lain karena urusan dia juga berat gitu kan. Ya. Maka orang yang putus asa dari rahmat Allah seperti ini, ada yang masih muslim, tapi juga siapa tahu ada yang sudah kufur kepada Allah tanpa dia sadari. Dia enggak percaya sama, misal udah dinasihat sama saudaranya, kamu jangan kayak gini, kamu harus yakin sama Allah. Ah enggak, aku udah enggak percaya lagi sama Allah. Kalimat seperti ini nih, kalimat kufur. Akhirnya kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri, kemudian dan dia belum bertaubat dari kalimat kufur itu, maka dia mati dalam keadaan kafir walaupun KTP-nya Islam, keluarganya ngira dia masih Islam. Itu bisa terjadi, naudzubillah min dzalik. Makanya kita tuh enggak bisa memastikan seseorang di akhiratnya. Karena boleh jadi di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah vonis ini keluar dari Islam. Iya. Bahkan sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan bahkan untuk orang kafir sekalipun, kalau memang dia dalam keadaan kafir mati, kita tahunya begitu, tetap kita nggak bisa meraba-raba gaibnya dia. Kita hanya bisa secara global mengatakan orang yang kafir kepada Allah maka dia masuk neraka. Itu jelas, itu pasti. Tapi untuk menta'yi dan mengkhususkan fulan yang kafir ini masuk neraka nanti,
kita sebagian diam, kata sebagian ulama Ahlus Sunnah. Ada sebuah cerita Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini sebagai sekaligus ini menutupi juga perjumpaan kita. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah, hafizahullah taala, seorang ulama Mesir. Beliau ketika mudanya dulu, beliau dihikayatkan oleh beberapa muridnya, itu pernah dengan beberapa ulama lain itu mengunjungi seorang alim ya yang lagi sakit di rumah sakit, pengen ngunjungin. Maka kemudian ketika mengunjungi kan dirawat gitu kan, rawat inap lah bahasa kita. Nah, di samping atau di dekat dari tempat rawatnya itu ada juga yang dirawat seorang nenek tua, udah tua sekali nenek ini. Dan ketika itu tidak ada orang di sekeliling nenek tua itu dan dia terlihat sedang sakaratul maut, mau mati. Maka Syekh Abu Ishaq dan teman-temannya mendatangi nenek ini, ya kan sunnahnya adalah apa? Talqin, ya sunnahnya talqin, ditalqin la ilaha illallah. Nek, katakanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, katakan. Akhirnya berhasil dia mengucapkan la ilaha illallah gitu. Atau mengucapkan kalimat syahadat atau la ilaha illallah. Maka kemudian setelah mengucapkan kalimat itu akhirnya nenek itu meninggal. Habis nafasnya, khalas. Taib. Maka alhamdulillah kata Syekh Abu Ishaq dan juga teman-teman, alhamdulillah dia wafat kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Kata Nabi apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah masuk surga dia. Tak berapa lama kemudian keluarganya datang, rombongan keluarga datang dalam keadaan panik. Wah, dalam panik terus karena mendengar kabar kematian nenek ini. Datanglah mereka kemudian panik gitu kan. Maka Syekh Abu Ishaq mendatangi mereka lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang aja, tenang. Alhamdulillah si nenek tadi sebelum wafatnya kami telah berhasil mentalkin beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Marah itu semua keluarga, marah. Kenapa kamu ini? Kenapa? Marah semua kan? Di Mesir ini marah. Ternyata itu keluarga Kristen. Neneknya Kristen. Akhir kalimatnya la ilaha illallah. Marah keluarganya, wah dimurtadin nenek kita, gitu, dimurtadin ke Islam maksudnya, dimasukin Islam. Tuh lihat, kadang-kala ada orang yang mungkin tadinya kufur atau jahat di akhir hayatnya Allah selamatkan. Mungkin sepanjang hayatnya dia pengen masuk Islam atau pengen baik, cuman kayak banyak penghalang. Akhirnya di akhir hayatnya Allah beri hidayah, bisa aja kayak gitu. Makanya kita nggak tahu. Dengan kenyataan-kenyataan yang kadang ada seperti ini. Ya kita nggak bisa memastikan, bahkan orang yang kufur kepada Allah zahirnya kita nggak tahu di akhir hayatnya. Kita hanya bisa katakan orang-orang yang kufur kepada Allah masuk neraka. Tapi untuk person ini dia nih nanti masuk neraka kita nggak bisa memastikan. Kecuali yang sudah disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, Abu Lahab, Fir'aun, Haman, Qarun, nah itu mah jelas. Kalau antum ditanya Fir'aun masuk neraka nggak nanti? Ya iya pasti masuk neraka. Justru kalau antum bilang Fir'aun masuk neraka nggak nanti? Kayaknya sih ada surga-surganya. Ya antum kafir dari ini. Kenapa? Karena jelas menentang ayat Allah Azza wa Jalla yang sudah menyebutkan bahwasanya Fir'aun itu di kuburnya aja itu ditampakkan neraka buat dia. Pagi, siang, sore terus gitu. Apalagi di akhirat, na'udzubillah min dzalik. Ya seperti itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair jaza atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.